Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di custom room Pixel Experience Plus yang terbaru Android 13 ya. Kalian bisa lihat di sini di bagian versi Android. Di sini nomor buildnya Experience Plus Wired 13.0 ya. Namun di sini warna facial by Sakil Mondal. Kemudian kita bisa cek apa saja. Seperti biasa kita cek di bagian jaringan internet. Di bagian ini saya rasa aman ya, tidak ada masalah. Sudah saya coba di bagian wifi, data internet tidak ada masalah. Kita coba aktifkan hotspot and tethering bersamaan dengan wifi. Kita bisa lihat di sini tidak ada masalah juga, normal. Oke, lanjut kita coba bagian lain. Di sini ada konektivitas adaptif ya. Jadi fiturnya. Lanjut kita ke bagian baterai. Di bagian baterai kita bisa cek ini penggunaan baterai. Namun penggunaan baterai ini berbeda-beda ya, gimana kondisi baterai kalian. Tidak bisa diukur satu device saja. Kita ke bagian penyimpanan. Di bagian sistem Android 13 ini Pixel Experience Plus makan 21 GB, besar ya. Di bagian suara dan getaran masih terlihat sama ya, seperti Android 12L. Namun di bagian ini getarannya tidak bisa diatur ya, seperti sedang ataupun kuat ataupun rendah, seperti itu. Jadi saya rasa getaran vibrationnya kekencangan ya, jadi kayak tret seperti itulah. Biasanya saya suka setting di aplikasi FKM ya, ada di bagian, nanti kita coba bahas di bagian akhir. Lanjut kita di bagian tampilan. Di bagian tampilan kalian bisa lihat di sini ada cahaya malam normal, tidak ada masalah. Tema gelap, ukuran tampilan dan teks seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ada ketuk untuk membangunkan, ketuk untuk tidur, bangun saat pengisi daya dipasang. Ini fitur D2TS ya, double tap to wake, double tap to sleep. Di bagian wallpaper kita bisa lihat, bisa atur dengan warna wallpaper ataupun dengan warna dasar. Kemudian ikon bertema. Lanjut di bagian keamanan, tidak ada masalah, screen lock aman, bisa face unlock dan fingerprint juga aman ya, sudah saya coba. Lanjut lagi di bagian sistem. Di custom room ini, karena ini Pixel Experience Plus, jadi ada beberapa opsi mode ya. Di bagian gestur kita bisa lihat ada ketuk cepat untuk memulai. Jadi kita mengetuk fingerprint bisa untuk akses screenshot ataupun yang lainnya, kalian bisa lihat di sini. Dan ini berjalan normal, tidak ada masalah. Di bagian navigasi sistem kembali ke seperti Android 12 ya. Ada 3 option. Navigasi gestur, 2 tombol dan 3 tombol ya. Oke, lanjut di bagian ini ada screenshot dengan 3 jari. Lanjut lagi di bagian tombol. Di bagian tombol kita bisa lihat di sini. Nah, tombol volume kita bisa gunakan untuk bangunkan perangkat ataupun kontrol pemutaran dan yang lainnya. Klik untuk tangkap layar juga bisa dengan menekan tombol volume bawah dan daya.
untuk mengambil partikel screenshot. Seperti apa partikel screenshot? Kita akan coba seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Kita bisa atur mana akan yang kalian akan screenshot. Misalkan seperti ini, kita simpan saja seperti ini. Nanti tersimpan otomatis di galeri. Itu namanya partikel screenshot ya. Lanjut di bagian bilah status. Seperti biasa di sini ada apa namanya ini? Kecepatan internet. Kita bisa lihat bisa diaktifkan, nonaktif ataupun di quick setting. Di bagian status bar juga bisa diketuk untuk tidur. Maksudnya bisa diketuk jadi ini ya. Bisa sleep. Kemudian posisi jam, tampilkan detik, dan gaya status baterainya hanya ada 3 ya. Icon potret, lingkaran, dan teks standar. Kemudian di bagian status bar juga bisa digunakan untuk kecerahan, menerangkan atau mengurangi redup kecerahan. Oke, seperti itu saja. Lanjut di bagian oke, sudah. Kemudian juga ini menggunakan kernel minimal ya, kernel minimal. Namun saya di sini menggunakan saya ganti dengan Super Ryzen. Custom ROM ini EAS, lalu Allcam, dan versi kernelnya 4.4 ya. Jadi apabila kalian ingin menggantinya, kalian harus lihat juga informasi yang akan kalian flash kernelnya. KTI haptic ya, ini sudah. Lalu kita bisa lihat di sini standarnya kameranya Go. Lalu bootingnya juga cepat ya, terbilang cepat. Pixel experience itu kita akan coba di bagian kamera. Di bagian kamera saya rasa normal sih. Nah, saya coba di bagian gelap. Oke, terus di sini screen recordingnya bagus, suara juga lumayan jernih ya. Nah, buktinya ini saya sedang merekam layar dan suara bersamaan. Apalagi ini status barnya, notifikasi, lalu ini quick setting, di bawahnya ciri khas Android 13 tuh di bawahnya seperti ini ya. Bisa lihat di sini aplikasi aktif. Di sini tidak ada wired part standar. Kita bisa cek di sini di bagian FHM. Seperti yang saya tadi bilang, kita cek di bagian memori. Biasanya di bagian ini ada option vibration ya. Jadi kan bisa atur getaran ya. Seperti apa pengennya, kuat ataupun sedang ataupun rendah. Namun di kernelnya bawaannya tidak support mengatur vibration ya. Dan saya menggunakan kernel Super Ryzen juga tidak ada ya. Oke, saya rasa cukup ya review custom ROM Pixel Experience plus Android 13 di Redmi Note 5 Pro.